Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anastasia Sini Novianti, mahasiswa Institut Setiami Kampus Kota Bekasi dengan Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Public Relations. Di mata kuliah Pendidikan Pancasila ini, saya akan membahas tentang pengantar Pendidikan Pancasila bab 1. Bab 1, Pengantar Pendidikan Pancasila. Pada materi kali ini, saya akan membahas 5 poin. A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. B. Menanyakan alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. 1. Toleransi. 2. Solidaritas. 3. Musyawarah. 4. Gotong royong. Muncullah permasalahan yang menimpa Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut beberapa contoh masalah yang menimpa Indonesia. 1. Masalah kesadaran perpajakan. Pertama, kesadaran diri masyarakat dalam membayar pajak. 2. Laporan keuangan yang belum sesuai. 3. Tidak membayar pajak tetapi menggunakan fasilitas perpajakan. 2. Masalah korupsi. Praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia hampir setiap hari diberitakan di media massa. Kenyataannya, praktik korupsi yang terjadi di Indonesia bukan hanya melibatkan personal, tetapi juga instansi politik dan hukum. 3. Masalah lingkungan. Masalah lingkungan, Indonesia terkenal dengan paru-paru dunia. Namun kini citranya perlahan mulai luntur seiring banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling sering dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. 4. Masalah disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa menjadi permasalahan yang cukup serius bagi bangsa dan negara. Disintegrasi bangsa dapat memicu berbagai konflik lebih besar, bahkan tidak menutup kemungkinan melahirkan bangsa baru. Menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia, disintegrasi bangsa, keadaan tidak bersatu padu atau keadaan terpecah belah atau kehilangan keutuhan atau persatuan dan perpecahan. B. Menanyakan alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Dalam pikiran teman-teman, pasti pernah terlintas mengapa adanya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Hal tersebut juga banyak pihak yang menganggap pendidikan Pancasila tidak penting. Secara spesifik, tujuan pendidikan Pancasila ada di perguruan tinggi adalah untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan Pancasila penting untuk membentuk karakter rakyat Indonesia. Bila teman-teman berpikir jernih, pendidikan Pancasila sangat penting untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan budaya dan asli dari budaya asing yang mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran dalam kehidupan bermasyarakat.
Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak terikut budaya asing, dan Pancasila pembeda juga dari suatu bangsa dan bangsa lainnya. Jadi betapa pentingnya pendidikan Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi, yaitu untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. 3. Yuridis pendidikan Pancasila. 4. Sumber politik pendidikan Pancasila. Keempat poin ini saya akan membahas satu persatu. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Makna ini adalah bahwa sejarah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kehidupan sekarang dan membangun kehidupan yang akan mendatang. Hubungannya Pancasila pada sumber sejarahnya adalah ketika mempelajari sejarah Pancasila, kita menjadi tahu mengapa Pancasila dirumuskan, mengapa Pancasila dibentuk, mengapa Pancasila menjadi ideologi Indonesia. Dalam mempelajari sejarah Pancasila, kita juga dapat mengambil banyak pelajaran dan hikmahnya. Jika pada masa lampau terjadi kesalahan, kita dapat memperbaiki pada masa depan. Itu sangat penting sejarah Pancasila. Lalu untuk mahasiswa, dalam mempelajari historis pendidikan Pancasila ini, kita bisa menimbulkan banyak inspirasi untuk membangun negara Indonesia. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Melalui pendekatan sosiologis ini pula dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai Pancasila. 3. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber pembentuk dan penyelenggara negara hukum, yang tidak lain dan tidak bukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pertama, dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dan dalam mengimplementasikannya, apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pemodisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten sejak dari awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 1967 tentang penyusunan daftar perkuliahan yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah pendidikan di perguruan tinggi. Kedua, tantangan pendidikan Pancasila. Abdul Ghani mengatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan leitstar, dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotif,
dan Lestar, Pancasila ini, kekuasaan negara akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila, dasar filsafat, dan dasar moral negara. Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional. Maka nilai-nilai Pancasila harus dididik kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberi pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi Pancasila, yaitu 1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai dasar negara. 4. Pancasila sebagai ideologi negara. 5. Pancasila sebagai sistem filsafat. 6. Pancasila sebagai sistem etika. 7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa atau student-centered learning. Untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila, baik sebagai etika, filsafat negara, maupun ideologi bangsa secara saintifik, implikasi dari pendidikan Pancasila tersebut adalah agar mahasiswa dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila adalah membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Contoh urgensi pendidikan Pancasila bagi suatu program studi, misalnya yang berkaitan dengan tugas menyusun atau membentuk peraturan perundang-undangan. Orang yang bertugas untuk melaksanakan hal tersebut harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, pengarahan, komitmen, penghantaran, dan pola pengamalan yang lebih baik daripada warga negara yang lain, karena merekalah yang akan menentukan, meresapkan, atau tidaknya nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundangan yang disusun atau dibentuk. Baik, sampai sini pembahasan saya tentang pengantar pendidikan Pancasila bab 1 mata kuliah pendidikan Pancasila. Bila ada kekurangan dan salah-salah kata dalam pembahasan saya kali ini, saya mohon maaf. Semoga pembahasan saya kali ini bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya akhiri pembahasan materi saya hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.